Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Narendra Budi Utomo dengan NIM 122140050. Di sini saya akan eh, belajar di notebook LM untuk mempelajari materi Kamsiber. Dan domain saya sesuai dengan aturan UAS yaitu, nah ini, menguasai domain X dari BOK CISSP X adalah modulus 8 dari Nimanda. Dan NIM saya itu 050 atau 122140050 itu sama aja ya. Dia dimoduluskan 8, hasilnya 2. Misal 50 modulus 8. 6 kali 8 kurang, nah 2 dia modulusnya. Berarti saya di sini akan eh, mempraktikkan belajar domain 2 CISSP menggunakan notebook LM. Di sini kita create new saja ya. Nah, di sini dia minta source, kita minta di sini cari aja discover source. Kita di sini bilang I want to learn about CISSP domain 2, yaitu domain 2 di sini itu ini asset security. Coba kita lihat. Nah, ini asset security. Asset security. Kita enter aja di sini submit ya. Nanti dia bakal nyari sumber-sumber yang ada di internet. Nah, ini kita pilih semua ya. Kita pilih semua sumbernya, kita import. Kita tunggu aja. Nah, ini dia lagi ngebaca dulu nih sumber-sumbernya. Oke, ini. Nah, ini dia nih. Ini dia sudah muncul ya overview-nya. Kayak eh, rangkuman singkat gitu ya. Kayak cuma apa sih gitu kan yang kita pelajarin. Nah, di sini saya pengen belajar tentang domain 2 nih. Di sini kan kayak gini doang nih. Di sini saya mau nanya di sini. Nah, ini contohnya di sini kita pakai pertanyaan template aja ya nih. What is the process for classifying organizational assets and determining appropriate security controls? Nanti dia akan ngejawab pertanyaan kita ini. Nah, ini based on the source provided. Jadi dia ngejawab berdasarkan sumber-sumber yang ada ini. Yang kita minta tadi itu tentang, nah ini, aset data security, yaitu domain 2 ya di CISSP. Asset classification process. Nah, ini ada citasinya nih, ada citasinya juga lengkap ya dari mana aja sumbernya. Nih, CISSP domain 2. Oke, oke, paham, saya paham. Oh, gitu. Oke. Define classification level. Hmm, Key steps and concept involved in the asset classification process. Jadi, langkah kunci dan konsep yang terlibat di klasifikasi aset, proses klasifikasi aset ya. Apa aja? Nah, yang pertama ada create an asset inventory, ada dua define classification levels, tiga assign ownership, empat assess asset, value and classify or categorize, 5 establish policies and procedures, 6 apply handling requirements, 7 review and assess periodically. Nah, itu dia. Nah, di sini ada penjelasannya lagi. Tuh.
Dari itu ya, banyak. Nah, di sini kita bisa save to note di sini. Bisa kopas juga. Kita save to note aja ya di sini. Nah, kalau save to note dia bakal simpen di sini. Jadi catatan kita permanen dan kita bisa eh, ngulang-ngulang nih. Kita bisa ngulas lagi kapan-kapan. Kalau pengen baca lagi di sini bisa ya. Dibuka lagi aja di sini. Bisa di notes ada. Kita nanya yang lain lagi ya ini. Apa contoh dari aset informasi? Nah, ini kita nanya. Apa aja nih kan? Dia selalu based on the source provided. Jadinya ya selalu dari sini lah jawabannya. Nah, ini. Apa aja sih aset informasi itu? Yaitu intellectual property, properti intelektual, ada data, ada reputasi organisasi, ada people ya, orang, ada prosedur, ada software, ada hardware, ada networking elemen, elemen jaringan ya. Nih, more specifically concerning data, the sources mentioned sensitive data, ada personally identifiable information. Oke. Nah, ini kita bisa save to note lagi ya. Jadi kita bisa tahu eh, apa aja gitu. Tadi pertanyaan kita apa nih? Apa aja? Contoh dari aset informasi. Nah, ini nih. Nah, di sini ada judulnya juga, jadinya ya tinggal cari aja di sini. Notes yang cocok, yang mau kita cari, dilihat aja judulnya ini, Identifying Information Assets. Ya kan, mengidentifikasi aset informasi. Terus ini ada lagi nih, Asset Classification and Security Controls. Gitu. Ya, di sini bisa kita delete juga note-nya. Nah, jadi belajarnya gampang lah gitu, apalagi untuk belajar sesuai NIM saya ya, yang dapatnya domain 2 ya udah di sini udah lengkap gitu. Bakal bisa nguasain. Karena sebenarnya banyak juga, kita mau nanya apa aja gitu. Bisa aja kita. Ada lagi nih yang ketiga nih, kita bisa nanya lagi. Di sini ada pertanyaan template ya, kalau mau custom juga bisa nanya di sini. Kita bisa typing aja gitu. Kita mau nanya apa bisa dia. Nah, tuh dia bakal jawab lagi kayak tadi sesuai dengan ini. Dan tinggal di save to note lagi juga ya. Bisa simpan lagi di sini. Nah, kita bisa add note juga di sini, add note manual. Kalau mau nambah manual gitu ya, catatan misalnya apa gitu, bisa. Di sini bisa juga. Jadi di sini kita hapus aja ya, kosong. Nah, di sini source juga kita masih bisa nambahin lagi di sini. Nah, ini juga bisa kita pilih sesuai kita, sesuai keinginan kita ya. Source-nya mau yang mana aja gitu. Kalau di sini kan saya milih semuanya aja lah ya. Di sini kita bisa discover lagi, bisa nambahin manual lagi juga nih, nambahin sendiri mau dari Google Docs, Google Drive, ada slides, ada dari website, dari YouTube juga bisa. Nah, ini ada teks juga bisa bahkan ya. Di sini ada limitnya ya. Sumbernya dia di limit sampai maksimal itu 50 sumber. Itu udah banyak banget ya. Udah cukup banget lah untuk nyari materi yang kita inginkan gitu. Nah, ini bisa ada apa nih? Audio overview. Coba kita klik generate ya. Tunggu ya. Lama kayaknya ini. Kita nunggu generating conversation based on 10 sources. Kayaknya ini bakal dia nanti bakal munculin kayak konversasi gitu ya, obrolan gitu. Obrolan mungkin, nggak tahu sih saya gimana nanti bentuknya. Tapi kayaknya ini kayak dia ngebuat obrolan berdasarkan materi-materi ini sih kayaknya. Audio juga kayaknya ya outputnya dalam bentuk audio. Ini ada audio overview ya. Nah, di sini kita bisa refresh juga. Nanti kalau di refresh ini ya hilang semua chatnya, ngulang.
bersih jadinya. Kalau misalnya ini udah terlalu kotor kan udah kita tambahin ke notes, bisa kita refresh aja di sini. Hmm, Ini juga bisa nih ya. Ada timeline, ada study guide. Nah, ini briefing doc. Ini kalau kita klik nanti dia bakal nge-generate notes di sini sesuai ini. Misalnya kita klik, nanti dia bakal nge-generate notes tentang study guide. Nih, kita klik aja di sini ya. Nah, dia nge-generate juga based on 10 sources ini. Nanti tadi kan saya ngeklik ini study guide. Nah, dia nge-generate apa? Ini dia nge-generate ini. Nah, notes tentang Asset Security and Risk Management Study Material. Nah, study material dia bakal kayak nih, dia ngebantu doang untuk belajar gitu. Tapi mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu terkonteks ya sepertinya. Jadi lebih baik sih kayaknya kita nanya aja di sini sih. Kalau ini kayak dia, nah ini dia ngasih kuis, terus udah jawabannya juga langsung. Ada esai juga, esai, pertanyaan esai. Terus ada glosari sama kata kunci ya gitu doang ya dia. Kalau klik di sini, jadi kurang spesifik sih. Jadinya kalau kalian kita mau minta yang lebih spesifik, enaknya sih di chat aja di sini. Kita nanya aja langsung dari typing sini. Nah ini udah nih, udah di generate nih. 20 menit dia hasilnya. Ada interaktif mode juga, coba ya kita dengerin dulu. Ini We sebenarnya often think about protecting the obvious things. You know, our computers are buildings. Yeah, the tangible stuff. Exactly. But what about those less tangible assets? The ones that are often, well, way more valuable. I mean, things like dia intellectual dia property, our reputation. sorry, dia ini ngebuat audio percakapan kayak seolah-olah lagi kayak podcast gitu, kayak lagi ngobrol, tapi ngobrolinnya materi yang kita kasih ini, source ini. Keren sih, keren, cukup keren sih. Bisa didengerin ya, kalau misalnya lagi malas baca gitu, kita dengerin aja kayak orang, kayak lagi dengerin podcast jadinya. Cuma dia bahasnya materi yang kita kasih. Nih, kayaknya sih suara AI sih ya itu, suaranya memang. And maybe most importantly, all that data. It just keeps growing, doesn't it? It fuels almost everything. That's absolutely right. Look, keeping Di sini bisa di-download juga ya. Kita bisa ngubah kecepatan pemutaran juga, bisa hapus juga. Nah, kita bisa share juga. Ini ada interaktif mode nih. Nggak tahu nih interaktif mode gimana nanti. the lights on, keeping the doors locked, it's still vital, obviously. Yeah. And within that system, you need rules for each data Keren sih type, ini sih. like a phone number field, Keren, keren. Dia numbers bisa only, nge-generate specific format, kayak address percakapan gini field, dia. Dua letters, orang numbers, ngobrol, spaces tapi allowed. bahas yang kita mau gitu. Ini ada interaktif mode, coba kita klik ya. Ada dua host. Oke, ada dua host. Kita play audionya. We often think about protecting the obvious things. You know, our computers are Bisa join. buildings. Yeah, the tangible stuff. Oh, hey, I think our listeners got something to say. Hello. How are you? Nggak bisa ya dia. Mungkin ini lain kali aja ya, fitur ini. That's a really interesting point. It makes you think, doesn't it? It really Tapi dia does. It's like the bisa engine of bisa everything we bisa do now. join, And if bisa that join engine obrolan mereka. sputters or maybe Jadi even untuk lain kali stalls aja ya, because lain of some waktu aja. Mungkin ya di sini juga masih beta juga ya, interaktifnya. Tapi kayaknya sih dia bisa nangkep apa yang kita omongin gitu. Jadi dia bisa balas kita juga, mereka balas kita juga bisa kayaknya sih. Ya mungkin itu saja ya dari saya ya untuk eh ini praktik belajar dengan notebook LM ini untuk mempelajari domain saya yaitu domain 2 eh Asset Security ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.